para ummahatul muslimat, ibu-ibu semua, jamaah majlis ta'lim Masjid Uswatun Hasanah, Kampung Muka, Kampung Bandan, Jakarta Utara. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sepanjang kehidupan kita di muka bumi ini tidak akan pernah putus dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Mulai dari kita bangun di pagi hari, sebelum sholat subuh kita sudah bangun. Itu kita sudah mulai mendapatkan nikmat dari Allah. Kita masih diberi kesempatan hidup pada saat itu, lalu kita diberikan juga kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu terus kita rasakan dan kita hayati dan kita nikmati sampai dengan saat sekarang ini. Ibu-ibu semua kita bisa berkumpul di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini juga merupakan pertama kali saya menginjakkan kembali di tempat yang baru ini, Masjid Uswatun Hasanah yang baru. Alhamdulillah, saya melihat bahwa masjid ini sudah terbangun dengan baik. Semua ini berkat daripada doa kita semuanya dan juga dari dorongan bantuan kita semua. Dengan bantuan kita ini, masjid ini bisa berdiri dengan baik. Tetapi memang masih perlu kesempurnaannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi masjid ini sudah benar-benar terbangun dengan sempurna. Dan yang paling utama, kalau masjid ini sudah rapi, sudah terbangun dengan baik, sudah sempurna, maka masjid ini harus diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang penuh. Bukan hanya sholat 5 waktu, tetapi juga pengajian-pengajian, pengajaran terhadap anak-anak, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa memberikan satu kebaikan buat seluruh masyarakat yang ada di Kampung Muka, Kampung Bandan ini. Dan saya juga senang bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu ini. Ada muka-muka lama, ada muka-muka yang baru ini. Tapi dengan adanya masjid yang baru ini jadi lebih lega ya Bu. Nyendernya juga lebih banyak ya. Ada yang di sana, ada yang sebelah sini, sebelah sana ya. Tapi juga ada yang di depan ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu berdoa bahwa setiap kegiatan yang ada di Masjid Uswatun Hasanah ini akan terus berjalan dan terus memberikan satu kebaikan-kebaikan, hidayah buat kita semuanya, terutama buat seluruh masyarakat yang ada di Kampung Muka ini. Karena masjid ini adalah sebuah sentral buat umat Islam. Dengan masjid ini umat Islam akan terpelihara keimanan dan ketakwaannya bagi mereka yang memang selalu datang ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah
dan juga untuk mendengarkan kajian-kajian. Maka insya Allah ini akan memberikan satu nilai-nilai yang positif buat kita semua, buat kita pribadi, ibu-ibu semua, dan juga buat keluarga yang ada di sekitaran masjid ini semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, contoh suri tauladan yang baik buat kita semua. Siapa? Tentu ibu-ibu sudah tahu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang punya ketegaran, hamba Allah yang punya keikhlasan yang sangat tinggi, yang enggak pernah menyerah untuk berjuang menegakkan syiar Islam pada masanya itu, di tengah dari tantangan, hambatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan tantangan dan hambatan itu bukan hanya dari pihak luar, tetapi dari dalam pihak keluarganya Nabi Muhammad pun yang belum dan tidak menerima dari ajakan Nabi Muhammad kepada Islam juga menjadi tantangan yang begitu besar. Tetapi Rasulullah tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah. Bahkan beliau berjuang sedemikian rupa, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, bahkan jiwanya senantiasa sudah siap untuk dikorbankan untuk menegakkan syiar Islam. Maka Rasulullah ini adalah contoh yang luar biasa. Dakwah beliau 23 tahun mampu merubah perilaku manusia dari kegelapan, penuh kejahiliaan, sampai kemudian perilaku manusia ini menjadi manusia yang bijaksana, berakhlakul karimah. Maka di dalam ayat Allah sampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki satu akhlak yang sangat mulia. Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau mendakwahkan para manusia ketika itu untuk bertauhid kepada Allah dan berakhlak mulia. Maka kalau kita mau menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, ibu-ibu sekalian, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita contoh? Ketauhidannya kepada Allah. Rasulullah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi Rasulullah tidak pernah melupakan haknya untuk hidup di dunia. Rasulullah adalah orang yang paling bijaksana. Maka contohlah kebijaksanaannya Rasulullah itu. Dan Rasulullah adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Beliau orang yang jujur, beliau orang yang penyabar, beliau orang yang penuh dengan kasih sayang. Maka dalam satu ayat Allah sampaikan, fabima rahmatin lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Pada ayat tersebut Allah sampaikan, fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka karena dikarenakan oleh kasih sayang atau rahmatnya Allah kepada engkau wahai Muhammad, lintalahum, maka kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kalau sekiranya kamu berhati keras dan berjiwa yang sangat keras, maka mereka akan lari dari kamu. Begitu besarnya kesabaran Rasulullah, kasih sayangnya. Maka ini juga harus menjadi contoh bagi kita semua. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa ayat dari Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga beberapa hadis yang kaitan tentang apa?
tentang masalah kezaliman. Jadi zalim itu adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Zalim itu apa? Zalim itu sebenarnya lawan kata dari adil. Kalau definisinya, adil itu adalah wad'u syai'in fi mahallihi. Ini menurut definisi secara bahasa Arab. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Contoh, ini meja buat apa? Buat meletakkan buku, buat meletakkan tempat minum, buat menulis. Ini namanya adil. Lalu kalau kaki taruh di atas meja, berarti itu zalim. Ya. Zalim itu apa? Lawan dari adil. Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya perbuatan zalim. Ya. Nah, masjid misalnya buat apa? Buat ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat, mendengar kajian, belajar tahsin Quran, dan lain sebagainya yang kaitan dengan masalah ilmu agama, itu boleh dilakukan di masjid. Tapi kalau masjid ini difungsikan buat jualan, atau buat main bola, atau buat sesuatu yang gak ada hubungannya dengan ilmu agama, baru itu namanya zalim. Ya. Jadi sesuatu harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Kita naikkan kaki ke atas meja, yang meja itu mestinya buat buku, buat menulis, buat membaca. Kita taruh kaki kita di atas meja, itu namanya kita zalim. Nah, ini kita jelaskan tentang masalah zalim, Bu. Nah, ternyata banyak sekali perilaku-perilaku manusia yang masuk dalam kategori zalim tanpa kita sadari. Ya. Contoh lagi, Ibu-ibu, ya. Termasuk zalim itu kalau misalnya kita jualan sesuatu yang barangnya itu kita tahu, oh ini barang sudah tidak bagus, sudah expired, ya. Kita jual. Lalu kita nggak jelasin kalau ini udah expired. Begitu orang beli, kita jual. Jualnya juga harga seperti barang-barang yang baru. Lalu si orang pembeli ini dia membeli tanpa pengetahuannya. Maka kita sebagai penjual sudah zalim. Kenapa zalim? Karena kita menjual barang yang sudah kadar luasa. Kalau barangnya itu berupa obat, berupa makanan, minuman yang sudah kadaluarsa, lalu si pembelinya tiba-tiba mengalami sakit gara-gara makan minum yang kayak begini, kita jadi tanggung jawab sebagai penjual. Itu baru di dunia. Di akhirat kan Allah melihat, Bu. Allah dengan para malaikatnya itu melihat apa yang kita lakukan. Maka kalau kita melakukan itu, berarti namanya kita zalim. Ya. Yang kedua, zalim juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kita jualan telur, jualan buah-buahan, kan waktu menjualnya pakai timbangan. Ya. Dulu nih, Bu, dulu timbangan yang manual tuh
Kalau sekarang kan timbangan digital ya. Dulu timbangan manual itu banyak pedagang yang curang. Jadi dikasih apa? Dikasih batu yang mestinya belum sampai sekilo, jadi berat itu sekilo. Begitu ditimbang telurnya sekilo, padahal itu ada batunya di alat timbangan itu. Nah, maka si penjual ini zalim. Si penjual ini zalim, Bu. Apakah berkah rezeki yang dia dapati dengan cara seperti itu? Enggak. Rezeki berapapun jumlahnya, kalau diperoleh dengan cara yang zalim, maka itu tidak berkah. Biarpun untung namanya untungnya dunia. Materi memang untung. Tetapi kalau kita ini sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah yang sudah tahu aturan dan hukumnya, maka kita dalam berniaga itu bukan hanya untung materi yang harus kita peroleh, tapi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga harus kita peroleh, Bu. Maka kalau orang zalim tidak akan pernah dapat keberkahannya. Ya. Termasuk zalim juga misalnya. Ini kita sudah ngukur tanah yang sudah kita beli sudah ukur sesuai nih, Bu, ya. Tapi diam-diam kita ngukur ulang tanpa sepengetahuan yang punya tanah nih, Bu. Kita geser ukurannya, dilebihin, yang mestinya kita cuma beli 80 meter atau 60 meter, ternyata kita lebihin sampai 10 meter. Yang tadinya 80 menjadi 90, yang tadinya 60 menjadi 70. Kebetulan yang punya tanah ini nggak ngerti, tiba-tiba kemudian diambil, lalu diapakan? Diurus surat-suratnya dan lain sebagainya. Akhirnya yang punya tanah nggak punya kekuatan hukum lagi. Begitu dia baru tahu kemudian bahwa tanahnya sudah dilebihkan penjualannya sebanyak 10 meter. Nah, hati-hati, kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil tanah orang lain secara zalim, maka nanti, kata Rasulullah, pada hari kiamat kelak nanti, si orang ini akan ditimpakan pada tubuhnya ini sebanyak 7 lapis tanah yang ada di muka bumi ini. Di muka bumi ini, Bu, ini tanah terdiri dari 7 lapis. Bayangkan, 7 lapis tanah ditimpakan di atas tubuh manusia yang zalim. Kita 1 lapis aja udah berat, Bu, apalagi 7 lapis tanah. Ya, hati-hati kalau kita beli tanah lalu kemudian ukurannya nggak sesuai dengan yang kita beli, kita lebihin. Naudzubillah, itu jangan sampai terjadi. Tapi bisa juga kezaliman dilakukan oleh penjual. Kita beli 60, diukur sama penjualnya 50 atau 55 meter. Akhirnya kita rugi, karena kita nggak pernah ngukur lagi, diukurnya asal-asalan sama dia. Si penjualnya zalim. Nah, ya. Jadi ternyata kalau kita perhatikan dalam hidup ini, ibu-ibu semua, kezaliman itu banyak terjadi, ya. Banyak terjadi dalam kehidupan kita. Dan tanpa disadari, bisa jadi kita melakukan kezaliman itu. Apalagi kalau zalimnya itu kemudian sampai menghilangkan nyawa orang lain, itu juga sangat zalim. Nah, yang seperti sekarang ini dilakukan oleh
kaum Zionis Yahudi. Ya, itu zalim sangat besar sekali. Kenapa? Karena mereka menganiaya, menghabisi, menghilangkan, membombardir ya di wilayah Gaza Palestina dan membunuh. Yang dibunuh nggak tanggung-tanggung. Bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir pun dibunuh. Itu zalim. Apakah kemudian semua kezaliman yang dilakukan oleh manusia itu Allah membiarkan? Enggak, Bu. Allah tahu enggak? Tahu. Apakah kemudian Allah tidak menghukumnya? Pasti Allah menghukumnya. Cuma bagaimana cara Allah menghukumnya? Kata Allah di dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar." Surat Ibrahim ayat 42. Pada firman Allah ini Allah menyampaikan, jangan kamu kira bahwa Allah itu lalai dengan segala perbuatan orang yang zalim. Jangan dikira Allah lalai dengan perbuatan orang zalim. Artinya apa? Allah nggak lalai. Allah tahu. Tetapi Allah langsung menghukumnya enggak? Belum tentu langsung. Bisa jadi ayat itu dilanjutkan, innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah hanya akan menunda hukuman bagi mereka yang zalim itu nanti kapan? Pada hari di mana ketika hari itu terjadi, mata-mata manusia akan terbelalak, kaget, terkejut, takut begitu datang hukuman Allah itu. Kapan? Yaitu begitu terjadi pada hari kemudian nanti. Ya. Nah, jadi jangan dikira bahwa Allah itu nggak tahu. Allah itu tahu, Bu. Semua yang dilakukan oleh manusia yang zalim itu tahu. Kenapa kemudian kaum Zionis Yahudi ini membantai, membombardir kaum Palestina ini, lantas seakan-akan dibiarkan? Tidak, Allah tidak membiarkan. Tetapi disitulah, Bu, Allah Maha tahu bahwa orang Palestina ini orang yang sangat kuat, orang yang memiliki daya juang yang sangat tinggi. Kesedihan mereka adalah kesedihan sesaat. Tetapi ketegaran mereka, keberanian mereka itu jauh lebih besar daripada kesedihan mereka. Buktinya, mereka tidak pernah takut kehilangan nyawa. Mereka sampai kapanpun tetap berjuang. Dan lalu bagaimana dengan pertolongan Allah? Allah pasti akan menolong, tetapi dengan cara-cara yang Allah lebih maha tahu bagaimana menolong mereka itu. Itu kalau kaitan kita dengan masalah peristiwa yang dilakukan kezaliman oleh kaum Zionis Yahudi. Dan di dalam kehidupan kita sekarang ini, seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa kezaliman juga kadang-kadang terjadi, kita lakukan pada setiap kita ini. Nah, itu harus kita hindari, Bu. Ya, mengambil hak orang lain itu zalim. Menghilangkan nyawa orang lain yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Menghina, memfitnah orang lain secara keji itu juga zalim. Jangan sampai begini, Bu. Kita sudah rajin sholat, rajin berzakat, puasanya bagus, ya, sedekahnya juga bagus, tapi
ternyata ada unsur-unsur kezaliman yang kita lakukan sama orang lain, dan itu belum kita taubat dengan itu, dan kita belum minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kalau kayak begini kata Rasulullah, manusia yang kayak begini nih, nanti pada hari kiamat kelak nanti, atau pada hari akhir kelak nanti, dia akan termasuk daripada orang yang bangkrut. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, atadruna manil muflis. Tahukah kamu, kata Rasulullah, siapa orang yang dimaksud dengan orang bangkrut itu? Muflis itu artinya bangkrut. Lalu sahabat menjawab dengan kalimat, al-muflis fina man la dirhamun lana wala matang. Orang yang bangkrut itu, kata sahabat, orang yang enggak punya duit, enggak punya harta. Itu orang bangkrut, wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian menjawab, bukan itu yang dimaksud bangkrut. Orang bangkrut itu, kata Rasulullah, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa khadafa hadza wa akala mala hadza. Orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, dari umatku. Ingat tuh kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah siapa? Yaitu orang yang nanti datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak nanti dengan berbekal apa? Dengan berbekal macam-macam ibadahnya. Dia dengan bekal sholatnya, dengan bekal puasanya, dengan bekal zakatnya, dengan bekal hajinya dan lain sebagainya. Tetapi dia datang dengan bekal itu juga datang dengan apa? Dengan dia pernah menghina orang lain ketika hidup di dunia, dan dia pernah menuduh atau memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, dan dia pernah memakan harta orang lain secara zalim. Lalu apalagi kata Rasulullah, dan dia juga pernah membunuh orang lain ketika dia hidup di dunia. Dan dia pernah memukul, menganiaya orang lain ketika hidup di dunia. Padahal tadi dia datang dengan bekal sholatnya, dengan bekal zakatnya, dengan bekal hajinya. Tapi dengan bekal itu dia juga bawa bekal yang lain, bekal keburukan. Dia pernah menzolimi orang lain, dia pernah menghina, pernah memfitnah, pernah mengambil harta orang lain, dan pernah menghilangkan nyawa orang lain. Maka apa kemudian yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia yang zalim ini? Lalu kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Apa kata Rasulullah balasannya? Maka manusia yang zalim ini akhirnya kebaikan-kebaikannya selama di dunia, dia pernah sholat, pernah zakat, pernah haji, pernah puasa, diambil sedikit demi sedikit, dikurangi oleh Allah, ya, dikurangi untuk apa? Mendebus segala kezalimannya nih waktu di dunia Pernah sholat, berapa kali sholat dia dalam hidupnya di dunia? 1000 kali sholat, dikurangin, ya, jumlahnya dikurangin sampai apa? Sampai melunasi dari kezaliman yang dia lakukan. Lalu kata Rasulullah, fa in funiyat hasanatuhu qabla ayyuqdu alaihi. Tapi begitu habis nih amalan sholatnya udah habis, ya, nutupin kezaliman ini. Amalan zakatnya udah habis, amalan puasanya juga udah habis nih,
Udah habis semua nih amalan kebaikannya waktu di dunia. Tapi kezolimannya masih tersisa nih. Serem Bu kalau kayak begini Bu. Ya, jangan sampai terjadi sama kita. Udah habis tapi amalan kezolimannya masih ada tersisa, belum ditunaikan, belum dilunasi nih. Maka apa yang dilakukan oleh Allah kata Rasulullah? Maka kemudian ukhida min khotoyahum. Orang yang terzolimi atau orang yang teraniaya diambil dosa-dosanya, kesalahannya. Untuk diberikan kepada siapa? Kepada orang yang zolim. Ya, sampai lunas. Begitu sudah lunas, akhirnya orang yang zolim ini kata Rasulullah dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu cara Allah membalas orang yang zolim. Maka ibu-ibu, kalau kita punya sangkut paut dengan sesama kita, kita pernah ngambil harta orang lain secara zolim, mumpung masih hidup, ya, balikin tuh, ya, balikin, minta maaf. Ya, kalau pernah menuduh, memfitnah orang lain, ya, padahal fitnah itu adalah benar-benar bukan sesuatu yang nyata dan benar fitnah, maka datengin ke orang yang pernah kita fitnahin, minta maaf sampai dia ikhlas, ya, karena sayang Bu, jangan sampai kita diemin. Kita masa bodoh, ya. Nanti ujung-ujungnya begitu ketemu hari akhirat kelak nanti, amalan-amalan kita yang udah luar biasa kita kumpulin Bu, sholat kita, puasa kita, zakat kita, ternyata begitu sampai ke Allah habis. Jangan sampai begitu, ya. Nah, maka itu ibu-ibu sekalian, kita ini harus selalu mawas diri dari setiap tindak tanduk perilaku kita semua. Jangan sampai Allah kemudian menilai kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Karena di dalam ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, Allah menyampaikan firman ini langsung kepada Rasulullah untuk menjadi satu ibrah buat kita semua. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian mau kami terangkan tentang manusia-manusia yang nanti merugi dengan amal-amalnya? Ibu-ibu kan kalau malam Jumat rajin ya baca Al-Kahfi ya. Pernah baca terjemahannya Bu? Pernah ya? Surat Al-Kahfi ayat 103, 105 itu coba ibu pahami. Ya. Pernah katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian semua aku beritakan, aku sampaikan tentang manusia-manusia yang merugi dengan amal-amalnya. Siapa? Lalu Allah lanjutkan ayat tersebut. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang dengan daya upayanya itu ternyata jalannya bukan jalan yang benar yang dia tempuh. Bukan jalan yang benar yang dia tempuh. Padahal apa kata Allah? Wahum yasabuna annahum yusinuna. Padahal manusia-manusia ini mengira bahwa mereka itu udah berbuat baik. Mereka udah berbuat baik. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka udah merasa berbuat baik. Udah bersedekah, udah baik nih. Ya. Udah rajin sholat, ya. Sholat 5 waktu, sholat sunnah. Udah nganggap bahwa udah jadi orang yang baik. Tapi ternyata
Ada sesuatu yang salah. Yang kata Allah tadi alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang salah jalannya. Sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, tapi salah jalannya mereka. Dan itu akan mengakibatkan tadi kata Allah, mereka akan menjadi manusia yang rugi dengan amalnya. Dan itulah kata Allah pada ayat selanjutnya, ayat 105 Allah sampaikan, ulaikal ladzina kafaru biayatillah biayati rabbihim. Itulah mereka orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ingkar terhadap janji Allah bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim ketika melakukan kezaliman, pada hakikatnya saat ketika dia melakukan kezaliman itu udah pasti dia tidak mengingat Allah. Kalau orang sudah tidak mengingat Allah, berarti otomatis bahwa dia tidak mengingat tentang peringatan Allah dalam ayat-ayatnya. Berarti juga bahwa dia seolah-olah sudah tidak mengingat lagi bahwa nanti ada yang namanya hari kemudian, hari pembalasan. Orang zalim kalau melakukan zalim itu, dia tidak akan mengingat yang kayak begitu, Bu. Maka itu yang Allah sampaikan sebagai manusia-manusia yang merugi dengan amal-amalnya. Nah, maka itu Allah tidak akan memberikan tempat yang terbaik pada manusia yang seperti ini. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini perjalanannya memang masih panjang sekali. Sepanjang apa? Ya sepanjang takdir Allah pada kita semua. Allah kenapa menghadirkan kita hidup di dunia ini? Karena Allah tahu bahwa kita mampu melewatinya. Dan jangan pula kemudian ada sedikit penyesalan apapun ketika kita sudah hadir dengan hidup kita di dunia ini, dengan segala macam ujian dan cobaannya. Kita harus tetap mensyukuri apa yang Allah berikan. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa di tengah kehidupan kita ini, tidak semua yang kita temui itu adalah kebaikan dan kebaikan. Ada kalanya kita akan menemukan keburukan. Ada kalanya kita akan menemukan kejahatan. Dan ada kalanya kita melakukan kebaikan, tapi ada kalanya juga kita akan jatuh pada perbuatan keburukan atau perbuatan dosa. Itu sesuatu yang tidak mustahil terjadi pada siapapun, Bu. Ya, tidak terkecuali karena kita bukan nabi dan kita apalagi hanya manusia, bukan malaikat. Kan di dalam surat Asy-Syams Allah sudah menyatakan fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apa dalam ayat tersebut Allah sampaikan? Maka kami mengilhamkan pada diri manusia dua hal. Masing-masing kita ini, Bu, diilhamkan oleh Allah dua hal. Apa? Menjadi orang yang takwa, orang yang soleh, atau menjadi orang yang tidak soleh atau tidak bertakwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita ikut petunjuk Allah, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang takwa, maka kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dari Allah. Tapi yang kita ikuti perbuatan dosanya, perbuatan keburukannya, maka kita menjadi orang yang merugi. Potensi itu akan selalu ada pada kita semua, Bu. Sampai kapan? Ya sampai nanti kita sudah tidak ada lagi hidup di dunia. Selama nyawa kita masih ada di dalam tubuh kita, selama akal kita masih berfungsi, selama kita masih berpikir secara normal, maka potensi kita menjadi manusia yang baik dan menjadi manusia yang buruk itu akan selalu ada. Tergantung bagaimana kita
yang mau kita ikuti yang mana. Tetapi jangan lupa, kalau kita mengikuti kebaikan itu, jaga kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Harus konsisten, istiqomah. Dan istiqomahnya bukan hanya pada perkara kita melaksanakan ibadah saja, tapi bagaimana dampak dari ibadah yang kita lakukan itu, agar kita jangan mengotori ibadah yang sudah kita lakukan itu dengan kezaliman. Karena dikala kita mengotorinya, maka akhirnya ujung-ujungnya tadi yang disampaikan Rasulullah, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Apapun yang kita kerjakan, yang kita usahakan dalam hidup ini, Bu, kita sebagai pedagang, kita sebagai istri, kita sebagai pegawai, sebagai apapun juga, jangan sampai ada kezaliman yang kita lakukan. Karena kalau ada kezaliman yang kita lakukan, maka itu akan mengakibatkan kualitas dari ibadah kita semakin menurun. Kualitasnya menjadi menurun di hadapan Allah. Kalau sudah menurun, maka itu berarti bahwa ibadah kita ini secara otomatis akan menjadi rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bu, berbekal dalam hidup ini tidak cukup kalau kita cuma sekedar mengandalkan ibadah yang sudah kita lakukan. Ibadah yang sudah kita lakukan memang sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, lalu kita berpuasa di bulan Ramadan, itu kan wajib. Tetapi jangan pernah merasa cukup dengan itu. Sebab apa? Sebab yang menentukan kualitas ibadah kita baik atau tidak, bagus atau tidak, bukan ketika kita sholat saja, tapi selepas sholat itulah yang menentukannya, Bu. Apakah ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia, itu kita juga menunjukkan sebagai ahli sholat atau tidak? Apakah ketika kita berniaga, kita sudah menunjukkan menjadi seorang pedagang yang adil atau tidak? Itu semua akan berdampak kepada kualitas ibadah kita semua. Tapi kalau kemudian itu kita anggap sesuatu yang berbeda dengan ibadah, ini berarti kita belum benar-benar memaknai ibadah kita. Jangan sampai begini, kita sholatnya di masjid rajin, atau sholat 5 waktu kita rajin. Lalu dikala kita berhubungan dengan manusia, itu kita anggap bahwa tidak ada unsur ibadah. Padahal yang namanya ibadah bukan hanya dikala kita sholat, tetapi bermuamalah dengan manusia itu juga ada unsur ibadahnya. Kejujuran, kemudian keadilan, kemudian juga kedermawanan. Itu semua harus terpenuhi ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia. Jangan sampai ini kemudian dihilangkan. Yang mestinya jujur menjadi menipu, yang mestinya dermawan menjadi pelit, yang mestinya penuh dengan keadilan menjadi zalim. Ini juga jangan sampai terjadi. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, dari apa yang saya sampaikan ini, maka sekali lagi harus kita sama-sama belajar. Mari kita belajar menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah. Walaupun tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Setiap manusia itu, kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu, kata Rasulullah, pasti bersalah. Tetapi sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah orang yang segera mungkin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini harus memperbaiki dan memperbaiki terus, Bu. Ya.
Tidak ada manusia yang tidak ada dosanya, tidak ada. Semua pasti manusia mengalami, memiliki unsur dosa. Tetapi dosa itu harus kita minta maaf kepada Allah, dan juga kalau ada kaitan dengan manusia kita minta maaf kepada sesama manusia. Ya. Sebab kalau itu kita lakukan, maka perbaikan demi perbaikan dalam setiap hari kita itu sudah kita lakukan, Bu. Kan kita nggak tahu, Bu, yang namanya usia kita ini sampai seberapa lama. Tidak semua yang namanya yang muda usianya lebih panjang. Matinya bisa belakangan daripada yang tua. Enggak. Ada kalanya yang muda mati duluan. Yang tua belakangan matinya. Ada suami istri, suaminya sakit-sakitan, dirawat sama istrinya. Kalau menurut akal mata kita, wah ini suaminya bakal duluan. Yang meninggal istrinya duluan. Ya. Banyak begitu. Ya. Itu namanya takdir. Nah, itulah makanya kita kan nggak tahu usia kita ini sampai seberapa jauh. Ya. Maka karena kita nggak tahu itu adalah rahasia Allah, ya kita ini harus selalu berwanti-wanti menjaga setiap perilaku kita semua. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya silakan, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab.